Setiap pisau yang dia tebas tidak ada gunanya, dan sebelum dia menyadarinya, dia sebenarnya membuat pedangnya sedikit lebih baik. Qin Yichen juga ingat bahwa ketika ia pertama kali memasuki jalan pedang, teknik pedang pada saat itu sebagian besar kata-kata pedang 6 karakter, yaitu memotong dan membunuh yang paling umum. Tapi sekarang, bahkan dalam pertempuran baru-baru ini dengan 7 tahanan surgawi, Qin Yichen memegang naga kekaisaran di satu tangan dan badak raksasa di tangan lainnya. Dapat dilihat bahwa ada celah dari saat Anda pertama kali memasuki jalur pisau. Namun, ketika Qin Yichen bingung, dia mendengar transmisi suara Hao Zouang. Yichen, Anda tidak ingin harta yang begitu besar di depan Anda, tetapi pilih semangka. Harta? Ya. Hao Yi Universe Jue, dan Chuan Xinlu, sudahkah Anda mencerahkannya? Pisau belaka, apa gunanya? Mata berbintang Qin Yichen bersinar, ya. Terutama dia ingat bahwa Patriark Miao Xuan telah mengatakan bahwa ada kebijaksanaan besar dalam Chuan Xinlu, dan itu bahkan banyak membantunya. Hanya saja 2 jilid Taoisme ini terlalu tidak terduga, diciptakan oleh 2 kaisar surgawi, salah satunya dihormati sebagai naga suci, dan Patriark Hao Yi adalah ketika rencana penciptaan diluncurkan secara resmi. Kepala keluarga, Qin Yichen hanya bersila di tanah, dengan hati-hati memahami Chuan Xinlu, seperti yang dikatakan leluhur Mingyang, Chuan Xinlu tidak memiliki misteri yang bisa membuat kekuatannya melambung. Setidaknya Qin Yichen tidak bisa merasakannya. Bahkan beberapa catatan membuat Qin Yichen merasa naif. Persis seperti sanggahan asli Ziyun, apa yang disebut surgawi Dao di Chuan Xinlu dan keruntuhan surgawi Dao saat ini adalah benar, tetapi terlalu halus. Namun, Qin Yichen masih duduk untuk memahami. Dia tiba-tiba memikirkan kalimat yang lucu, bukan dirinya sendiri yang salah, tetapi dunia. Biasanya, jika ada yang mengucapkan kata-kata ini, dia tidak akan tahu berapa mata yang menghina. Namun, Qin Yichen selalu percaya bahwa catatan dari hati ke hati adalah benar. Meskipun kekuatan dihormati saat ini, yang kuat berada di atas, menikmati kekuatan, dan mengawasi dunia, sehingga lebih banyak orang mengejar untuk menjadi kuat. Apa yang disebut hal-hal besar bukanlah hal sepele, tidak beracun, dan bukan. Tapi Qin Yichen ingin bertanya, setiap kali kaisar surga berpindah tangan, ratusan juta makhluk yang mati dalam pertengkaran, berpikir semua ini benar. Baik. Chuan Xinlu masih tingkat tinggi. Atau dengan kata lain, alasannya tampaknya sederhana dan mudah dipahami, tetapi terlalu sulit untuk berjalan di jalan surga. Tanpa sadar, setelah beberapa tahun, Qin Yichen terbenam dalam Chuan Xinlu, dan pola Dao di hatinya menjadi lebih cerah, dan ketika dia membuka matanya, dia tampaknya memiliki pemahaman baru tentang segala sesuatu di depannya. Dalam catatan Chuan Xinlu, kerendahan hati bermanfaat dan tidak berbahaya, dan yang mengejutkan Qin Yichen, Hao Mingyang sebenarnya tercatat di Chuan Xinlu bahwa dia tidak terlalu memikirkan kaisar pada waktu itu. Ini membuat Qin Yichen tertegun. Dan komentar Hao Mingyang membuat Qin Yichen secara langsung menyebut kebijaksanaan nenek moyangnya jauh jangkauannya. Menurut leluhur Mingyang, ia berharap bahwa lebih banyak orang akan dapat melayani sebagai kaisar surga, dan bahkan semua kemampuan akan lebih unggul darinya. Bakatnya juga tak tertandingi. Dengan cara ini, bukankah kaisar saat ini akan jauh lebih baik daripada dia dalam hal moralitas dan kemampuan? Dan pengambilan keputusan yang mengatur dunia akan lebih bermanfaat bagi semua makhluk. Jika ini masalahnya, mengapa ia harus menjadi orang terburuk yang bersembunyi di ladang dan menikmati Taoisme? Nenek moyang Mingyang, benar-benar layak disebut naga suci. Terlebih lagi, leluhur Mingyang bukanlah omong kosong. Ia benar-benar menyerahkan posisi kaisar, dan bahkan meletakkan aturan menghakimi kaisar berdasarkan kebajikan. Qin Yichen tampaknya memahami suasana hati para leluhur Mingyang. Bukannya dia harus lebih kuat dari yang lain dan lebih kuat dari yang lain. Sebaliknya, leluhur Mingyang lebih rela untuk tidak melakukan apa-apa, karena ia tidak memiliki apa-apa untuk dilakukan, yang berarti bahwa orang yang melakukan sesuatu lebih cerdas daripada dirinya. Qin Yichen tertawa. Mengapa dia tidak ingin menetap di Tusan? Jika ada banyak pahlawan di dunia, saya ingin menemani yang terakhir. Tetapi sekarang, jika dia akan menemani kursi terakhir, kemuliaan leluhur, siapa yang harus dia harapkan untuk pulih? Sementara dia memikirkannya, dia melihat Lu Hao bergegas keluar dari koridor gantung. Tetapi ekspresinya penuh kelelahan. Langkah terakhir. Sudah hampir waktunya untuk mencium semua bagian dari armor. Biarkan aku memperlambat. Lu Hao duduk di samping Qin Yichen dengan sembarangan, mengeluarkan 2 botol anggur suci entah dari mana, dan tidak lupa memberi Qin Yichen botol di ruang minum. Terima kasih, senior. Untuk langkah terakhir, Lu Hao secara alami ingin pulih ke kondisi terbaiknya. Setelah Qin Yichen bersama dengan sesepuh kurcaci untuk sementara waktu, dia menyeka bibirnya, memandangi kurcaci yang sibuk dan iblis rubah Tusan, dan tidak bisa membantu mengekspresikan keraguannya. Penatua Lu, sebenarnya, kamu sudah memiliki Tusan yang bertanggung jawab, kan? Lu Hao sedikit terkejut, seolah-olah dia tidak mengharapkan keturunan naga sejati muda ini untuk mengajukan pertanyaan ini. Ini rumah kita.
Di masa lalu, ketika Tusan Fox Demon pergi ke Human Rache dan True Dragon Rache, itu tidak disebut tamu, itu disebut kunjungan. Dan ketika mereka datang untuk melukis gunung, secara alami sama. Qin Yichan mengangkat alis pedangnya sedikit, dan dia juga bisa melihat bahwa Tusan memang tempat perlindungan yang sangat baik, setidaknya di sini, baik kurcaci atau elf, bahkan dia tidak pernah tertindas sama sekali, melainkan seperti keluarga. Lalu mengapa? Tidakkah kamu mengembalikan kurcaci lain? Misalnya, kurcaci itu diperbudak oleh dewa dan setan? Meskipun agak sulit untuk merebut orang, bahkan jika Tusan dalam kemunduran, bukan berarti bahkan beberapa master seni bela diri tidak dapat dipilih. Dan bayangkan saja pengalaman kakak perempuan kedua Tu Baijiao sebagai guru setara dengan pembunuhan. Jadi Tusan mengirim beberapa orang kuat untuk secara diam-diam menyelamatkan orang. Dan itu seharusnya telah melihat hasil awal. Ada banyak kurcaci yang tersebar di seluruh dunia, tetapi Tusan tidak terlalu banyak untuk tidak bisa mengendalikan makanan. Namun, Lu Hao hanya tertawa 2 kali ketika sampai pada ini, dan tidak berbicara. Dan Qin Yichan tidak menyebutkannya lagi. Apa yang bisa dia pikirkan? Dapatkah Tusan tidak memikirkannya selama bertahun-tahun? Alasan mengapa saya tidak melakukannya, pasti ada sesuatu yang tak terkatakan. Namun, sama seperti Lu Hao minum banyak, tiba-tiba matanya berkedip dan dia berdiri. Bajingan ini, di sini lagi. Yichan, kamu pergi ke kuil dulu. Bajingan itu tidak pergi, jangan keluar. Qin Yichan masih tertegun, dan dia juga merasakan beberapa napas terbang dari kejauhan. Napas itu tidak lemah, dan bahkan ada orang kuat tidak kurang dari Tu Ao Xiao. Tapi sebelum dia bisa mengajukan lebih banyak pertanyaan, Lu Hao mendorong ke gerbang istana. Gerbang istana ditutup dan dia tidak bisa mendorongnya terbuka dengan kekuatannya. Namun, Qin Yichan heran dan curiga, diam-diam dahulu yang mengatakan bajingan itu. Nafas yang samar-samar dia rasakan jelas bukan pembangkit tenaga listrik Tusan, dan sepertinya protos yang kuat. Tetapi protos yang tidak diundang ditemani oleh penatua Tusan. Apakah ada penatua yang menjadi tamu? Tapi jika dia tamu, bagaimana mungkin penatua Lu begitu jijik? Untungnya, meskipun pintu aula ditutup, Qin Yichan masih bisa merasakan gerakan di luar aula. Saya melihat Lu Hao membawa tangannya di punggungnya. Tubuhnya tiba-tiba membesar. Seolah-olah dia tidak ingin melihat ke arah para tamu tak diundang ini.